Kita bahas ini peralatan pengeboran. Itu namanya kepala sumur. Nah, tubing itu adalah Dalam rangkaian tubing itu kadang-kadang ada yang namanya jewelry production packer, betul festival. downhole gauge. Pompa ISP-nya ya ada di Tubing rangkaian itu. tubing itu. Side pocket mandrel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman Dongeng Perminyakan. Kembali Dongeng Perminyakan hadir di hadapan kalian. Kali ini kita akan membahas apa, Ton? Kita bahas ini peralatan pengeboran. Gimana, Mas? Oke, jadi peralatan dari kepala sumur Alat-alat yang dipasang secara permanen ketika ngebor sampai sumur. sampai ke bawah sana lah. Ya, kurang lebih garis besarnya saja supaya kalian bisa ngerti apa aja sih ya alat-alatnya yang dipakai, Ya, yang ditancap di dalam sumur itu. jadi kalau Dongeng Perminyakan bicara tentang sumur, itu apa sih sebenarnya? Apa aja sih gitu kan. Itu dia rencananya. Semoga berguna ya. Jadi kita mulai dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, Ton? Paling gampang jelaskan tuh dari atas ke bawah. Karena Oke, atas itu kan kelihatan, Betul. ya kan? Yang Atas- kelihatan dulu. Yang kelihatan dulu. Kalau yang bawah tuh kan kelihatan hanya pada saat mau dipasang. Karena habis itu kita nggak lihat sama sekali kan. Benar. Ya, nggak bisa dipasang. Jangan lupa like and subscribe kawan-kawan. Setengah detik aja itu yang warna merah tulisnya subscribe, diklik itu. Kalau yang sudah subscribe terima kasih. Minta tolong di-share juga. Iya. Jadi subscriber kami bertambah. Betul. Supaya Dongeng Perminyakan bertumbuh kembang. Ya. Bersama dengan bertumbuh kembangnya dunia perminyakan Indonesia saat ini. Ya. Oke, yang pertama apa, Ton? Sebelumnya kemarin kita ngomongin soal upper and lower completion kan. Ya. Itu masih ada bagiannya, Mas. Masih Oke. ada nyambung sedikit lah. Jadi kita upper completion nanti. Tapi yang pertama kita mulai dari yang kelihatan di atas sumur dulu. Itu apa namanya itu? kepala sumur. Bahasa Inggrisnya? Wellhead. Christmas tree. Christmas tree and wellhead. Oke, Christmas tree and wellhead. Maaf, Christmas tree-nya tidak ada bahasa Indonesianya kalau di dunia perminyakan. Tidak bisa disebutnya Christmas tree. Ada satu lagi namanya kepala sumur atau wellhead. Kalau wellhead ada bahasa Indonesianya kepala sumur. Tapi semua itu dibilang biasanya kepala sumur. Dan Ya. biasanya satu perusahaan aja yang menyediakan kepala sumur dan si Christmas tree-nya juga. Ya. Gitu. Nah, bentuknya ya kalau mau didefinisikan secara sederhana adalah semua itu besi. semua itu benda keras. Bentuknya kalau dipotong secara horizontal semua silinder ya, semua silinder. Kita bicara kepala sumur yang di daratan atau biar gampang membayangkan. Kalau kepala sumur yang di dasar laut lebih rumit lagi menjelaskannya. Tapi kepala sumur yang di daratan paling atas biasanya kita pasang pressure gauge. Ya. Di capnya itu yang di topnya. Jadi di topnya itu kita pasang pressure gauge untuk tahu berapa tekanan di situ. Betul. Di kepala sumur itu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada sedikit apa, Ton? Kanan kiri ada valve. Ada rangkaian valve. Pokoknya. Katup. Rangkaian. Bahasa Indonesia katup ya? Rangkaian katup di situ. Dan rangkaian katup itu didesain berapa banyak diperlukan ketika sumur itu mengalir. Ya. Gitu. Paling umum pasti ada satu crown, swap valve. Crown valve di atas. Makanya namanya crown valve. Terus selalu ada upper master 2 biji. 2 buah. Master valve upper sama lower. Terus ada wing 2. Terus di kanan kiri Ada wing. itu ada namanya wing valve. Ya, soalnya di sayap kan. Ya, aku nggak bisa bilang katup sayap karena tidak tahu. Wing valve di kanan dan di kiri. Biasanya satu untuk produksi, satu untuk kill biasanya. Kill itu maksudnya kita bisa mampu menghentikan laju alir sumur dengan lewat katup yang satu lagi. Yang katup yang sini dibuka untuk produksi misalnya. Iya. Nah itu di wing. Di sayapnya kepala sumur itu. Iya. Kurang lebih begitu. Itu Jadi kita ulang di crown 1,
kanan kiri wing valve, 2, 1, 2, 3, terus upper, lower, jadi 5 lah minimum. Ya, katup. minimum 5 lah. Ya, betul. Katup. Yang dioperasikan oleh production operator Betul. untuk menutup atau membukanya. Ya. Jadi makanya ada tuasnya. Ya. Ada tuasnya atau kadang-kadang ada hidroliknya kalau pakai Ya, yang hidrolik lebih valve. yang otomatis ada aktuatornya. Namanya aktuator yang berfungsi untuk memutar katupnya. Betul. Nah, fungsinya itu untuk menggantung si pipa juga. Nah, jadi di bawahnya wellhead tadi, di Ada paling rangkaian bawah pipa. ada rangkaian pipa yang tergantung. Nah, Betul tubing, nggak? kita bilangnya tubing. Oh, kita bilangnya tubing. Jadi namanya tubing Hanger. tubing hanger. Di bawah tadi rangkaian katup-katup itu jadi itu adalah yang mulai tidak kelihatan. Betul, betul. Ya, karena itu daratan sudah. Ya. Daratan. Jadi setelah kita bicara tubing hanger, itu kita bicara sesuatu yang tidak kelihatan. Betul. Tidak bisa dilihat secara kasat mata. Jadi kalau semua orang bilang kan casing design, tubing design, dimasukin, ya digantungnya ya di si kepala sumur itu ada tubing hanger sama si casing hanger. Casing hanger. Ya. Tubing hanger sama casing hanger duduknya di si kepala sumur itu, di dalam kepala sumur itu. Jadi ujung atasnya. Ujung lah kira-kira. atasnya. Nah, apa yang digantung di tubing hanger ya tubing. Iya. Tubing itu apa? Nah, tubing itu adalah, kita udah bahas sebelumnya, kita ulang lagi ya. Itu adalah pipa selongsong panjang yang menghubungkan dari reservoir itu diproduksi sampai ke permukaan. Tubing itu kayak pipa. Pipa bundar. Biasanya dari besi. Pas besi, ya besi. Semuanya besi. Kita bicara metalurgi ya. Jadi bukan pipa PVC, tapi pipa besi. Pipa besi yang panjangnya berapaan ton kira-kira ton? Waduh, panjangnya sepanjang sumur itu lah kayaknya. Enggak, maksudnya per joinnya. Oh, per join kurang lebih 11 sampai 13 meter. 11 sampai 13 meter satu Satu join kita satu bilang. join, satu kita bilang satu sisi. Di antara join itu kemudian kita Ada ulirnya. Kita ada ulirnya, kita skrup di ujung pipa atas ke pipa bawah itu ada skrupnya. Kita kencangkan, terus kita turunkan ke bawah. Ya, ambil satu, turun, Ya, putar lagi, pasang gitu. ya. gitu. Ini kita mencoba menjelaskan secara Cara gampang gampangnya. ya supaya gampang dimengerti. Jadi, akibatnya terus terjadilah suatu rangkaian pipa panjang Panjang, gitu. sampai ke kedalaman yang diperlukan untuk sumur itu. Dimasukinnya satu-satu. Nah, Satu-satu. di dalam rangkaian panjang itu, jadi kita udah bahas wellhead tadi, yang kedua adalah tubing. Nah, di dalam rangkaian tubing itu kadang-kadang ada yang namanya jewelries atau aksesoris. Betul, ada aksesorisnya. Contoh paling gampangnya yang ujung paling bawah, jadi yang pertama dipasang itu yang namanya production packer. Betul, packer. Packer, namanya packer. Kalau bahasa Indonesia apa ya, Ton? Penyekat. Penyekat. Jadi penyekat antara tubing dengan casing. Jadi itu namanya packer. Jadi dipasang di tubingnya. Nanti pada saat di set itu ada elemen rubber, elemen karet yang akan melebar sampai ke casingnya, tersekatlah anulus antara tubing dengan casing itu, sehingga semua aliran masuknya hanya tubing. Jadi itu namanya production packer. Jangkar lah, kita bilang. Jangkar. Kita jangkar. Jangkar. Kenapa diperlukan jangkar? Karena kan pertama lubang itu belum tentu betul-betul 100% lurus, pasti ada 1 derajat miring sedikit lah. Terus berulir-ulir, dan juga ketika kita sedang produksi kan temperaturnya berubah, fluidanya berubah, nah si tubingnya pun bisa berubah. Nah, kita nggak mau naik turun, kita nggak mau, karena kan Tidak mau ada pergerakan. Iya, tidak mau ada pergerakan karena tadi ulir tadi bisa jadi lepas atau gimana, bocor. Kita mau dijangkarkan di bawah sini. Dijangkarkan supaya tidak ada pergerakan tubing. Jadi kita punya 2 jangkar di tubing hanger di atas sama di bawah. Jadi yang itu diem terus gitu. Apapun yang mengalir di dalam situ. Betul. Tentu saja didesain untuk memastikan
mampu mengatasi tekanan paling tinggi atau temperatur paling tinggi. Betul. Itu parameter yang Ya, perlu digunakan ya. dalam mendesain peralatan itu. Nah, di dalam rangkaian tubing yang sama juga kadang-kadang ada misalnya safety valve. Biasanya di agak ke atas itu. Agak ke atas ya. Safety valve itu fungsinya, nah safety valve itu karena namanya safety valve kan menjamin keamanan. Ya. Jadi ada di dalam safety valve itu ada mekanisme mekanikal yang mampu menghalangi tekanan dari bawah kalau terlalu tinggi supaya tidak nyembur ke atas. Kalau ada kejadian yang tidak kita harapkan, betul kan? Betul. Bahasa katup satu arah kalau aku bilang. Oke, katup satu arah. Ya, jadi hanya bisa membuka di arah ke bawah. Ya, ke bawah. Jadi bisa ngalir. Ketika nutup, yang paling gampang tuh tipe flapper. Jadi dia ada kayak flapper, bahasa Indonesianya apa coba? Flapper itu kayak sirip gitu. Jadi kan bulat nih tubing kan. Terus ada piringan juga yang bisa naik ke atas gitu sehingga menghalangi aliran fluida dari bawah. Iya, dia bukanya ke bawah kan. Dikasih tekanan dia ke bawah, fluida ngalir. Tapi kalau misalnya tekanan nggak ada, dia nutup. Terus nggak bisa, jadi ketahan. Katup satu arah untuk memastikan keamanan dari wellhead dan tentu saja teman-teman yang sedang bekerja di wellhead tersebut. Itu salah satu ini kita masih bicara di rangkaian tubing yang sama ini ya. rangkaian tubing yang sama. Kadang-kadang di bagian bawah kita suka pasang yang namanya downhole gauge. Oh ya, downhole gauge. Downhole gauge itu adalah suatu alat yang mampu mengukur tekanan dan temperatur. Betul. Yang kita bisa pasang di bawah sana supaya kita tahu tekanannya berapa di situ. Jadi tadi Mas Heru bilang kan ada pressure gauge, ada di kalau semua ada termometer. Ya kan? Tapi termometernya kan di si kepalanya aja. Kita cuma bisa kira-kira nih di perut bumi berapa. Kalau mau tahu pasti dipasanglah downhole gauge. Jadi kita pasang termometer di bawah sana. Termometer dan barometer kalau bahasa Indonesia. Ya, termometer dan barometer. Soalnya tekanan dan pressure and temperature gauge. Ya. Dan itu karena memiliki kemampuan untuk memberikan informasi real time. Betul. Memberikan informasi setiap saat, kecuali rusak ya. Tapi kalau dia bekerja dengan baik, dia akan memberikan informasi setiap saat ke insinyur perminyakan yang sedang menghandle atau memanage sumur tersebut. Itu sebenarnya punya data. Ya. Data yang terus menerus. Data si reservoir itu sifatnya bagaimana? Ya. Karena itu adalah mata kita. Ya. Jadi kita bekerja di yang kita seperti Mas Heru bilang kan, nggak ada ya seumur hidup yang orang tahu reservoir itu bentuknya kayak gimana secara kasat mata. Ya. Tapi mata kita ya si tekanan dan temperatur. Nah, kemudian ada aksesori lain. Misalnya kalau kita pasang artificial lift ya pompa ESP-nya ya ada di rangkaian tubing itu. Kabelnya di sisi luar, pompanya di ujung bawah. Kalau kita pakai gas lift ya ada yang namanya side pocket mandrel, tubing pendek yang ada pocketnya, ada kantongnya untuk masang katup gas liftnya. Betul. Jadi di dalam rangkaian tubing yang katakanlah berapa tadi? 10.000 feet. 10.000 kaki itu sebenarnya ada macam-macam. Nah, itu harus diukur persis kedalaman berapa dan lain sebagainya. Harus diukur, harus dipastikan kemampuannya. Mampu menahan. Ini dari teman-teman metalurgi dan lain sebagainya. Harus dipasang baik-baik karena semua ini menurut aku bagian dari penjaminan keselamatan. Betul. Selama produksi sumur itu. Ya, biasanya kita pasang berapa? 30 tahun desain life. Desain life-nya sekitar 30 tahun. Kita anggap. Jadi pada saat kita membeli, pada saat kita mendesain itu kita hitung bahwa peralatan-peralatan bawah permukaan ini dan wellhead-nya tadi itu mampu bertahan 30 tahun.
Tadi yang Mas Heru bilang semua itu bukan berarti dalam satu semua ya. Yang kalau yang diperlukan aja kita pasang. Ya, ya. Bukan berarti harus ada side pocket mandrel dan ESP barengan gitu. Bisa jadi aja, tapi kayaknya itu jarang terjadi lah itu. Yang udah Tapi ini pasti. gambaran secara umum lah. Betul. Dari wellhead yang kelihatan dan di bawah wellhead itu ada apa aja, itu bisa dicek. Nah, ada dokumentasinya kan Ton. Ya, Di semua operator tuh selalu punya yang namanya report. well schematic. Ya, well schematic. Ya. Skema. Jadi waktu teman-teman drilling ngebor, masang, mereka semua mencatat ini barang ini di kedalaman sekian, kabelnya sepanjang ini, tekanan tesnya segini, itu kemudian disimpan di well file di sumur itu. Kalau zaman sekarang semua sudah digitize, semua sudah digital. Jadi kita kalau mau tahu di dalam sumur itu ada apa aja tahu ya kita klik, kita keluarkan itu namanya well schematic, dapatlah itu. Betul. Dan detail itu ya, yang tadi saya bilang tuh 11 Ya. sampai 13 meter itu kita hitung sampai 2 desimal supaya tahu. Jadi berapa detailnya itu kedalamannya kedalaman berapa, ukuran berapa, OD itu apa? Outside diameter sama inside diameternya diameter luar, berapa? diameter dalam ya. Tipenya apa? Betul. Kan ada Beda-beda. jenis metalurgi tertentu. Betul. Terus selain tipe juga thread-nya. Jenis Kadang-kadang ulirnya apa? Jenis ulirnya apa. Kan itu semua informasi penting untuk pada saat kalau ada apa-apa amit-amit kita bisa tahu persis barangnya itu. Jadi kita harus masang. Oke. Gitu, kurang lebih begitu. Jadi kurang lebih begitu kawan-kawan. Jadi kita barusan menjelaskan dongeng perminyakan, mencoba menjelaskan secara sederhana apa isi sumur. Betul. Oke, semoga berguna, semoga membantu. Terima kasih, sampai jumpa di dongeng perminyakan berikutnya. Terima kasih. Bye. Kita harus masang. Oke, Kurang lebih begitu. barusan sudah habis Ton. Lanjut ke sini. Sini. Jadi kurang lebih begitu kawan-kawan.